Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan anak esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan dan sistematis. Holistik artinya penanganan anak usia dini secara utuh menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Integratif atau terpadu artinya penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pusat. Jadi, PAUD holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pusat. Yang kedua, tujuan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Tujuan umumnya, terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Dan ada juga tujuan khususnya, terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif. Anak Indonesia Emas, Anak Indonesia Harapan. Dan ada juga anak usia 0 sampai 8 tahun, anak usia dininya. Manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus ditumbuh kembangkan. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Anak usia dini bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensi yang besar. Anak usia dini juga periode kelima, tahun pertama kehidupan anak merupakan masa emas atau disebut dengan golden period. Pendidikan anak usia dini, ada kajian teoritis, empiris, dan kebijakan. Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ada juga periode kelima, tahun pertama kehidupan anak merupakan masa emas atau disebut juga dengan golden period. Lembaga pendidikan memegang peran dan posisi kunci dan fundamental dalam mengoptimalkan potensi anak karena pengalaman PAUD memberikan pengasuh yang membekas sehingga melandasi proses pendidikan dan pengembangan anak selanjutnya. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi pusat pendidikan pada PAUD. Menurut Gautama 2003 menyatakan bahwa penanganan anak perlu dilakukan secara holistik dan integratif dari aspek medis dan neurologi, psikologi, sisi kultural maupun edukatif, mengingat perangsangan dan
pemrograman yang salah atau kurang pada masa usia dini dapat berakibat buruk pada perilaku masa dewasa anak. Kondisi PAUD di Indonesia. Pelayanan masih bersifat parsial, belum memenuhi seluruh aspek kebutuhan esensial anak. Rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan serta para pemangku pentingnya pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Kualitas pengelolaan kurang profesional, adanya juga fasilitas layanan kurang memadai, distribusi dan kualitas sumber daya manusia kurang merata, keterbatasan dana, dan ada juga lemahnya koordinasi atau kerjasama dengan lembaga lain yang terkait. Solusi yang dapat diberikan yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam memberi layanan kepada anak. Itu ada dinas kesehatan atau disebut juga dengan puskesmas. Ada Ikatan Dokter Anak Indonesia atau disebut juga dengan IDAI, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, Komisi Perlindungan Anak, Layanan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI, atau Lembaga Perlindungan Anak LPA. Yang kedua, parenting. Aspek yang harus ditingkatkan pada anak dengan menggunakan pendidikan holistik. Ada aspek pendidikan, aspek kesehatan dan gizi, dan ada juga aspek pengasuhan, deteksi dini tumbuh kembang anak, aspek perlindungan. Keholistikan peran lembaga dalam pengembangan PAUD. Terjadinya hubungannya harmonis antar lembaga terkait sehingga memperkecil rasa ego sektoral yang selama ini sangat kuat. Terwujudnya program bersama dari lembaga terkait dengan sasaran anak usia dini, mengoptimalkan peran masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, menghindari adanya program yang tumbang tindih dari lembaga-lembaga terkait sehingga berdampak pada pemborosan biaya. Terwujudnya sinkronisasi program dari masing-masing lembaga terkait untuk mengoptimalkan potensi anak. Dengan demikian, layanan yang menyeluruh holistik yang meliputi layanan pendidikan, pengasuhan, perawatan, kesehatan gizi, dan perlindungan anak dengan mengintegrasikan berbagai lembaga terkait menjadi sangat penting guna mengoptimalkan potensi anak. Dan ada juga merancang PAUD holistik integratif. 1. Perencanaan, mengidentifikasi potensi lembaga PAUD. Ada juga menentukan kebutuhan yang terkait dengan program holistik dan integratif, kebutuhan pendidikan, pengasuhan, kesehatan dan gizi, dan perlindungan anak. Menyusun draft secara program tahunan penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Menyusun draft rencana anggaran selama 1 tahun. Mendiskusikan draft rencana program dengan mengundang orang tua, stakeholder, tokoh masyarakat, dan pihak yang terkait. Selanjutnya, sosialisasi program penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif kepada semua pihak yang terkait. Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, menggali dana dari berbagai sumber yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan. Menyiapkan administrasi yang diperlukan seperti surat menyurat, administrasi, pembelajaran, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua itu pelaksanaan. Adanya kegiatan pembelajaran seperti wujud dari layanan pendidikan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Sebaiknya pendidikan dan tenaga kependidikan dapat memilih dan memilah metode media, sumber belajar, sarana, serta waktu pembelajaran sesuai dengan tahapan usia dan tumbuh kembang anak yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Ada juga bentuk parenting yang dapat dilakukan guna mewujudkan kesepahaman antara pendidik dan orang tua dalam mendidik. Melibatkan orang tua di kelas sebagai peserta didik. Kegiatan ini dapat dilakukan 6 bulan sekali. Memberi penyuluhan tentang bagaimana mendidik anak yang tepat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dapat dilakukan 1 bulan sekali. Bentuk lainnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi baik lembaga maupun orang tua.
Untuk lebih mengoptimalkan kualitas dan pembelajaran dalam pelaksanaannya, dapat melibatkan lembaga yang berkompeten seperti Dinas Pendidikan, Hima Piawut, IG, KTI, atau lembaga yang lain yang terkait. Layanan kesehatan dan gizi. Yang pertama itu meliputi kesehatan badan dan kesehatan gizi. Pemeriksaan kesehatan badan 2 bulan sekali, kesehatan gigi 4 bulan sekali. Pemberian vitamin dan vaksinasi dilakukan oleh tenaga medis. PAUD dapat bekerja sama dengan bidan, dokter atau dinas kesehatan atau disebut juga dengan puskesmas yang terdekat. Ada juga yang namanya gizi seimbang. Asupan gizi seimbang sebaiknya diberikan secara berkala, minimal seminggu sekali. Menu yang diberikan sebaiknya bervariasi, terjangkau, disesuaikan dengan kemampuan orang tua, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi anak. Lembaga PAUD dapat berkonsultasi dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan Puskesmas yang terdekat. Orang tua dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar untuk memberikan gizi. Deteksi dini tumbuh kemah anak atau disebut juga dengan DDTK. Deteksi tumbuh kemah anak ini harus dilakukan oleh lembaga PAUD untuk mengetahui sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatan DDTK-nya itu adanya pengukuran berat badan bagi anak, ada tinggi badan, lingkar kepala, deteksi perkembangan anak, emosi anak, gangguan berbicara, gangguan pendengaran. Juga ada pelaksanaan DDTK-nya dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang terlatih bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Dilakukan 1 bulan sekali atau secara berkala sesuai usia. Juga ada pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. PHBS merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang kesehatan anak. Pendidikan dapat mengajarkan, memberi teladan, dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan PHBS itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, tidak jajan sembarangan, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, buang air besar dan kecil di toilet atau disebut juga dengan toilet training, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan lembaga, olahraga secara teratur. PHBS di rumah, memelihara kebersihan dan kesehatan pribadi dengan baik, makan atau minum makanan dan minumannya sehat, memelihara kesehatan lingkungan, tersedianya air yang bersih, bersedia tempat pembuangan sampah dan air limbah, dan menjaga kebersihan dan kesehatan kamar mandi, jamban atau WC. Adanya pengasuhan dan perawatan. Pengasuhan salah satu kebutuhan esensi anak yang sangat mempengaruhi ke pertumbuhan dan perkembangan anak. Tingkah laku dan praktek pengasuhan memenuhi kebutuhan makan, menjaga kesehatan, memberikan stimulasi, dukungan sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri pengasuhannya. Yang pertama itu adanya hubungan kasih sayang, kelekatan atau keeretan hubungan yang tidak terputus, interaksi yang memberikan rangsangan. Hubungan dengan satu orang pengasuh, melakukan pengasuhan anak di rumah sendiri. Perawatan hendaknya dilakukan sejak anak masih usia dini. Melalui perawatan yang baik, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Perawatan yang perlu dilakukan oleh orang tua diantaranya adalah perawatan kesehatan fisik, lingkungan, dan perawatan lainnya. Perlindungan anak. Anak mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa. Mereka mempunyai hak yang harus dihargai dan dilindungi. Undang-undang yang mengatur tentang hak anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal yang perlu mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, diskriminasi, eksploitasi, human trafficking, dan tindakan asusila lainnya.
Solusi yang dapat diberikannya, sosialisasilah lembaga PAUD, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Pengadaan seminar orientasi sarasehan, kunjungan rumah atau bentuk lain, kerjasama lembaga PAUD dengan Lembaga Perlindungan Anak LPA Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau disebut juga dengan YKAI atau lembaga terkait lainnya. Parenting atau pendidikan keorangtuaan bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua tentang cara mendidik, merawat, dan mengasuh anak usia dini secara tepat. Kegiatan parenting diharapkan dapat mewujudkan adanya keselarasan atau sinkronisasi antara pendidik dan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Jenis kegiatan parenting yang pertama itu kelompok pertemuan orang tua, adanya kelas orang tua, keterlibatan orang tua di kelas, keterlibatan orang tua pada kegiatan di luar kelas. Ada juga kunjungan ke rumah peserta didik, konsultasi dengan ahli yang terkait dengan anak usia dini. Kegiatan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD holistik monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun atau tidak, apakah ditemukan permasalahan atau hambatan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali. Ada juga supervisi. Dalam kegiatan supervisi, supervisor dapat memberi masukan atau membantu memecahkan berbagai masalah atau hambatan yang dialami oleh lembaga ataupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Supervisi. Dalam kegiatan supervisi, supervisor dapat memberi masukan atau membantu memecahkan berbagai masalah atau hambatan yang dialami oleh lembaga ataupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Evaluasi. Melalui kegiatan ini dapat diketahui apakah lembaga PAUD cukup berhasil atau kurang berhasil dalam menyelenggarakan program PAUD holistik dan integratif. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Evaluasi dapat dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun pembelajaran. Pelaporan dilakukan secara tertulis oleh lembaga PAUD pada akhir semester atau akhir tahun pembelajaran. Pelaporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga PAUD dalam penyelenggaraan program. Digunakan sebagai umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam menentukan program-program mendatang agar lebih efektif dan efisien. Tidak lanjut penyelenggara PAUD holistik dan integratif, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan, menjaga konsisten dalam penyelenggaraan artinya menjaga keberlangsungan program, siap menjadi PAUD holistik dan integratif, percontohan bagi lembaga-lembaga PAUD lainnya. Keholistikan berdasarkan standar PAUD, melakukan stimulasi pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian dan perkembangan anak. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Adanya kurikulum PAUD holistik integratif, pelayanan yang holistik, pemenuhan atas kebutuhan anak usia TK 4-6 tahun yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui pelayanan yang sistematik dan terencana mencakup layanan kesehatan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan. Ada juga pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelayanan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan anak usia 4-6 tahun tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, dan agama dengan tetap memperhatikan 4 prinsip hak anak yang yaitu kepentingan terbaik untuk semua perkembangan kelangsungan hidup, menghargai pendapatnya, dan non-diskriminasi. Berbasis budaya yang konstruktif, pemberian layanan anak usia 4-6 tahun dengan menggali budaya-budaya lokal yang konstruktif dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak. Pelayanan PAUD holistik integratif. Yang pertama itu good
governance, adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, serta kemitraan agar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait baik lokal, nasional maupun internasional dalam penyelenggara pendidikan anak usia TK holistik integratif. Yang kedua itu berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Belajar melalui bermain, menggunakan media edukatif dan sumber belajar yang aktif, inovatif, kreatif yang menyenangkan. Kurikulum PAUD holistik integratif, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan berbagai kecakapan hidup yang dilakukan sebagai pembiasaan. Selanjutnya, kurikulum PAUD holistik integratif, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan stimulasi pada anak usia dini TK. Jika dimungkinkan dapat memanfaatkan teknologi untuk kelancaran kegiatan, misalnya tab, radio, televisi, dan komputer. Pembelajaran bersifat demokratis. Proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, bertindak, berpendapat, serta berekspresi secara bebas dan bertanggung jawab. Jenis pembelajaran bahan ajar PAUD holistik integratif atau model pembelajaran. Model pembelajaran klasikal. Suatu pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan secara seluruh anak sama dengan satu kelas. Model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Ada juga model pembelajaran berdasarkan sudut kegiatan, model pembelajaran area, dan model pembelajaran berdasarkan sentra. Keterpaduan kurikulum bermain kreatif. Menurut Duji dan Kolker tahun 2000, filosofi kurikulum bermain kreatif berdasarkan pada 4 pertanyaan, yaitu anak membangun kesempatan sosial dan emosional, anak belajar untuk berpikir, anak berkembang dipengaruhi budaya, dan anak mengembangkan kemampuan fisik. Keterpaduan kegiatan bermain dan permainan. Kreasi terhadap objek atau objek creation, cerita bersambung atau disebut continuing story. Permainan drama kreatif disebut dengan creative dramatic play. Gerakan kreatif atau creative movement. Pertanyaan kreatif atau creative coaching. Terima kasih.